Kita tunggu apakah bunyi lagi. Dia langsung tidak mau bunyi teman-teman, hanya sekali bunyi. Dan yang bawah dia tidak mau bunyi, hanya sekali bunyi. Yang bawah ini yang pelan ya. Nah seperti ini ya. Oke, selamat pagi semuanya yang masih setia di channel Ramah Technical Tip. Jadi di kesempatan hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki blender ya. Blender ini blender otomatis yang menggunakan modul. Jadi blender ini kata pemiliknya nyalanya hanya sebentar-sebentar ya. Nyala sebentar mati, nyala sebentar mati. Dan dia menggunakan tombol otomatis. Nanti kita baiki seperti apa cara memperbaiki apabila blender hanya menyala sebentar ya. Sekarang saya akan coba nyalakan. Kita colok ke listrik. Sekarang coba kita nyalakan, apakah benar dia nyalanya sebentar. Jadi di sini ada tombol rahasia teman-teman ya. Tombol rahasia apabila tidak dipasang gelas maka dia tidak bisa kita nyalakan. Jadi kita tombol di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tekan tombolnya di sini. Kita tunggu apakah bunyi lagi. Dia langsung tidak mau bunyi teman-teman, hanya sekali bunyi. Dan yang bawah dia tidak mau bunyi, hanya sekali bunyi. Yang bawah ini yang pelan ya. Nah seperti ini ya. Ternyata tombolnya ini sudah nggak fungsi teman-teman, nggak disambung, mungkin sudah dilepas. Oke, tadi sudah kita coba, sudah kita nyalakan. Jadi hanya nyala sebentar mati, sebentar mati ya. Jadi sekarang langsung kita cari saja penyebabnya. Jadi intinya ini masih bunyi ya. Kalau masih bunyi itu berarti untuk saklar di sini aman ya, tidak apa-apa. Terus karbon ya, karbon atau boosternya berarti aman, tidak bermasalah. Tapi kita cek ya, masalahnya kita perbaikan itu harus kita cek semuanya, seluruh boosternya ya, apakah dia sudah buntung atau masih panjang. Oke, sekarang langsung kita bongkar. Jadi untuk membongkarnya di sini ada baut ya, ada 4 baut. Kita lepas. Apabila sudah kita lepas lalu kita buka. Nah, seperti ini. Dan seperti ini dalamnya. Dan di sini sebetulnya ada saklarnya pengaman. Tapi di sini sudah tidak dipasang saklarnya ya. Sudah tidak ada saklar pengaman yang ada di sini, ditutup di sini. Jadi apa yang kita cek pertama kali yaitu kita cek boosternya apakah masih utuh atau tidak. Kita cek dulu boosternya sebelum kita memperbaiki. Jadi tonton terus video ini hingga selesai supaya tahu kerusakan apa yang kita ganti nanti. Tentunya ini kerusakannya pada modulnya, tapi kita harus cek bagian boosternya ya. Ini wajib kita cek boosternya, jadi supaya masalahnya ini juga sudah lama banget. Nah seperti ini ya, ini namanya booster atau karbon. Ini masih utuh, jadi kita kembalikan saja karena dia masih sangat bagus ya. Dan sepertinya ini sudah digosok sama pemiliknya mungkin ya.
sudah digosok. Sebetulnya ini tidak masalah, permasalahannya hanya ada di modul. Perhatikan terus hingga selesai apa nanti yang kita ganti. Kita kembalikan lagi. Kalau sebelah masih panjang berarti untuk sebelahnya juga masih utuh ya. Kita perhatikan dari sini bisa kelihatan. Karena sebelahnya masih panjang berarti kita tidak perlu membongkar yang sebelahnya. Tapi sebetulnya kita harus bongkar semuanya. Kadang itu karbon itu kadang sebelahnya utuh, sebelahnya habis ya. Tapi kita harus melihat bagian di sininya. Di sini itu ada kuningan atau tembaga di sini ya. Tembaga di sini kita cek apakah ada yang ompong, seperti itu ya. Kita harus bisa paham untuk perbaikan ini. Nah, ini ada tembaganya di sini. Kita putar terus apakah ada yang ompong. Kalau ada yang ompong tentunya harus ganti mesin ya, nggak bisa kita baiki atau beli yang baru. Oke, aman untuk tembaganya di sini. Selanjutnya apa yang kita perbaiki? Karena di sini menggunakan sistem modul otomatis, jadi kita bongkar modulnya saja. Sekarang kita buka aja modulnya. Jadi apabila dia nyala sebentar tidak bisa menyala langsung ya, berarti dia kerusakan pada IC ya. Nanti kita kasih tahu IC-nya. Jadi IC tidak bekerja ya. Bisa diartikan IC rusak atau tegangannya yang kurang atau tegangan yang berlebihan, seperti itu ya. Masalahnya IC ini membutuhkan tegangan yang diperlukan ya. Tegangannya yang diperlukan biasanya kalau untuk IC seperti ini yang diperlukan adalah tegangan 5 volt. Apabila dia melebihi dari 5 volt maka dia error. Apabila dia kurang tegangannya dari 5 volt maka dia error juga, seperti itu. Jadi dia membutuhkan tegangan yang sama. Karena dia masih bunyi, untuk fade di sini mungkin masih aman ya. Jadi tidak bermasalah untuk fade-nya. Dan untuk jalur resistor dioda, aku yakin semuanya aman. Jadi apa yang perlu kita ganti? Jadi langsung kita tes bagian ini ya. Kita coba tes bagian kapasitornya menggunakan apometer ya, apometer yang bisa untuk tes kapasitor. Jadi tentunya kita harus menggunakan apometer digital. Ini kita set di kapasitor. Oke, sudah masuk di nanofarad. Setelah masuk di nanofarad, sekarang coba kita cek dan kita perhatikan dulu di sini ada berapa nanofarad. Di sini adalah 22 ya. Harusnya sama 22 nanofarad 400 volt. Dan coba kita cek. Mohon maaf ya, kelindungan. Oh. Nah, di sini tinggal 10. Karena dia ada kapasitor ya, kita lepas saja. Jadi untuk pengetesan yang lebih akurat ya, kita lepas saja.
kita cabut aja langsung. Waduh, soldernya dingin. Kita panaskan soldernya dulu. Soldernya kecabut ternyata. Sambil kita menunggu solder panas, sedikit kita akan terangkan. Pertama, kita pengetesan ini harus kita lepas. Masalahnya di sini masih ada elko. Elko ini adalah mengaruhi cara pengukurannya, karena pengukurannya kurang stabil. Jadi apabila kita lepas, nanti kita sudah bisa pengetesan. Dan apabila ada kerusakan pada kapasitor di sini, ini adalah untuk menurunkan tegangan dari tegangan AC ke DC ya, diturunkan menjadi, kalau ukuran AC di sini karena tidak melewati trafo ya, kita tidak bisa mengukur, mungkin ya perkiraan sekitar 24 atau pokoknya sekitar 24 voltan ya, diturunkan sekitar 24 voltan lalu diatur dengan MOSFET di sini. Dan dari AC melewati kapasitor lalu melewati MOSFET di sini. Melewati MOSFET lalu baru diturunkan menjadi 5 volt untuk menyuplai IC di sini. Apabila ada kerusakan pada kapasitor di sini, maka tegangan yang diaruskan di sini bisa juga kurang atau over seperti itu ya, atau over. Kalau dia konslet ya over, kalau dia kering ya mungkin ya kurang ya tegangannya seperti itu. Tapi biasanya yang sering terjadi kering ya, kering berarti tegangannya yang dikonsumsi oleh IC ini kurang. Oke, coba kita cek apakah sudah panas soldernya. Sudah kita lepas, sekarang kita ukur kembali. Ini pengukuran yang lebih akurat ya, harus kita lepas seperti ini. Kita ukur kembali. Perhatikan. Ada 47 mikrofarad ya. 74. Artinya dia kering ya. Harusnya dia ukurannya adalah 223 ya, seperti ini, sama seperti ini 224. Jadi dia hanya 70 ya tadi, berarti kering. Sekarang kita siapkan penggantinya, dan di sini adalah 400 mikrofarad 400 volt. Jadi 22 mikrofarad ya. 22 mikrofarad dan 400 volt. Nanofarad kok mikrofarad. Dan di sini kita ganti yaitu 30 nanofarad dan 400 volt ya. Untuk voltnya sama, kita samakan 400 volt 30 nanofarad. Oke, langsung kita pasang. Kita potong dulu ya nih ya. Kita potong dulu. Sudah kita potong, sekarang coba kita pasang ya. Bismillah, mudah-mudahan berhasil. Lebih gede ini, lebih gemuk. Nggak tahu bisa atau tidak ya, karena ini lebih gemuk ukurannya. Mudah-mudahan ini bisa ya.
Aduh, nggak bisa ini. Jadi kapasitornya lebih gemuk. Jadi nanti kita pasang di luar aja ya. Kita sambung kabel aja. Nggak tahu kalau di sininya bisa nggak. Kayaknya nggak bisa juga ya, karena di sini tempatnya press. Jadi kapasitornya kita pasang di luar saja, kita pasang kabel aja, kita sambung menggunakan kabel. Kita pasang di luar kapasitornya. Oke, sudah kita siapkan kabelnya ya, kita potong seperti ini. Sekarang kita kasih solder dulu kabelnya. Soldernya mati lagi. Ini colokannya yang lokrek. Belum panas soldernya. Sekarang langsung kita pasang kapasitornya di sini. Ini ya, sudah kita pasang. Sekarang kita solder yang sebelahnya. Mau nyoldernya aja repot ya. Sekarang langsung kita solder. Jadi untuk kapasitor ini kita bolak-balik tidak apa-apa ya. Kita solder yang ada kakinya di sini ya, supaya nanti ketarik tidak lepas. Nggak kelihatan ya. Jadi kita solder yang ada kakinya di sini. Oke ya, seperti ini masangnya. Sekarang kita rakit kembali ya, kita tes dan sambil kita bacakan basmalah supaya
berhasil. Dan ini harus kasih tempat anu ya, kabelnya ya, kita solderan di sini aja untuk tempat kabelnya. Seperti ini. Udah bisa. Sekarang kita tutup kembali. Ini belum bisa masuk sih, apa yang ganggu. Ini bekas solderannya di sini yang mengganggu. Atau kurang dalam mungkin ya solderannya. Kita dalamkan aja lagi, kayaknya kurang dalam. Nah, bisa sekarang. Bisa ditekan. Oh, ini ya. Mengganggu. Di sini tuh ada lubangnya, di sini harus masuk. Mau ambil baju. Dek. Dek. Rin. Ada yang ngambil baju. Dek.
Enak jebot baju loh. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pasang kembali. Bautnya hilang satu. Nanti tolong Mandi. Bautnya kita ganti aja, hilang satu. Oh, sudah di dalamnya. Oh, ambilkan dari sini aja. Mau ngapain, Mbak? Ambil baju. Ambil baju. Ambil baju nih. Coba masuk dilihat sendiri. Sekarang langsung kita pasang aja. Oke, sekarang kita tes kembali apakah sudah normal. Kita colokkan ke listrik. Sekarang coba kita tekan ya. Ini nyala lagi nanti. Ya, sudah nyala ya. Ini yang nyalanya putus-putus. Sekarang coba kita ganti yang di sini. Sekarang kita coba putar yang paling pelan di sini ya, paling bawah di sini. Oke, begitulah tadi ya cara perbaikan, dan sekarang sudah normal kembali dan saatnya kita kemas kembali. Jadi langsung kita cairkan ya.
Nanti bentar lagi pemiliknya datang, jadi blendernya sudah bisa dipakai lagi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari awal hingga selesai, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa kita ingatkan kembali lagi untuk subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Like and comment ya. Dan lupa tongkrongi terus di channel Ramah Teknik supaya tahu apa yang selalu kita bagikan setiap hari, dan share di teman-teman Anda supaya teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.